Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gina Rizky Amalia, mahasiswi semester 6 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Pendidikan Matematika. Pada video kali ini, akan menjelaskan tentang video tutorial penggunaan LMS. Video ini adalah luaran dari tugas UTS pada mata kuliah pembelajaran matematika daring. Keep on watching. Pertama akan membahas identitas model. Model singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Dikembangkan oleh Martin Dougiamas, fungsinya untuk memudahkan dalam membuat tampilan sistem aplikasi manajemen pembelajaran online berbasis website. Pertama-tama kita ketik di Google itu dengan kode pintar matematika.genomia supaya lebih mempermudah dalam masuk ke akun Moodle. Selanjutnya kita klik home, lalu kita scroll ke bawah, kita cari bagian yang mau kita buat topik dan subtopiknya. Kita klik yang bab 5 perbandingan. Setelah itu masuk ke membuat kategori dan subkategori. Cara membuat kategori itu dengan mengklik simbol pensil yang terdapat di Moodle. Kita ganti sesuai dengan apa yang mau kita masukkan ke dalam kolom tersebut. Contoh di topik 1 itu kita mau memasukkan materi perbandingan. Di topik kedua kita mau memasukkan materi Google tentang perbandingan. Nah, di topik ketiga ini kita mau ganti dengan video conference. Jadi kita mau memasukkan video YouTube ke dalam kolom tersebut. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Pada topik 4 ini kita akan menggantinya dengan forum diskusi. Kita scroll lagi. Untuk topik kelima itu kita akan mengganti dengan tugas. Lalu kita enter, kita masuk ke topik ke-6, itu akan kita buat kuis tentang materi perbandingan. Setelah selesai kita membuat semua kategori, kita scroll ke atas, kita akan memasukkan materinya satu persatu. Nah, di sini kita akan mengupload file bahan ajar. Langsung saja kita klik add source, lalu kita menamainya dengan PPT materi perbandingan. Nah, di situ kita kasih instruksi. Instruksi di sini berfungsi agar siswa tidak bingung dalam menerima file yang terdapat di Moodle. Setelah itu kita klik appearance. Lalu kita pilih yang open. Langsung kita klik save and display. Lalu kita akan memasukkan link website dan membuat forum diskusi. Seperti yang tadi, caranya sama, kita klik add activity research. Kita masukkan namanya, di sini kita akan menamainya dengan materi Google tentang perbandingan. Lalu kita cari nih materi Google yang mana yang mau kita masukkan. Kita salin linknya dengan cara mengklik kolom link yang ada di pojok kanan description. Jangan lupa diberikan instruksi agar siswa tidak bingung. Kita klik display agar instruksi tersebut muncul di Moodle. Lalu pada tampilan
embedded, maka akan muncul seperti itu, sehingga siswa tidak perlu membuka dengan mengklik linknya. Pada video conference, di sini kita tidak mengklik URL, tapi kita menggunakan label untuk memasukkan link YouTube-nya. Seperti biasa, kita masukkan instruksi kepada siswa. Setelah kita tulis instruksinya, setelah selesai menulis instruksi, lalu kita copy link YouTube yang akan kita masukkan. Setelah di copy, kita harus mengklik yang ada bacaan link, baru kita klik create link, kita enter linknya. Nah, setelah itu kita masukkan link yang kedua, kita copy lagi dan kita salin di kolom link yang tadi. Setelah itu kita langsung klik yang save and return to course. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Terlihat videonya, tidak hanya terlihat linknya saja. Nah, pada pembuatan forum diskusi itu kita mengklik yang bacaan forum. Jangan mengklik yang chat. Nah, di sini kita namakan forum diskusi materi perbandingan. Setelah itu kita masukkan instruksinya dan kita berikan motivasi agar peserta didik ingin mengeluarkan pertanyaannya atau mengajukan pertanyaannya, bahkan mengomentari pendapat temannya yang lain. Di situ kita berikan motivasi. Setelah sudah, kita klik yang bacaan display descriptions agar deskripsi ini muncul pada tampilan depan Moodle. Setelah itu kita klik availability-nya, kita masukkan terakhir itu tanggal berapa, kita klik save and return. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Lalu kita akan memberikan tugas mandiri. Nah, pada tugas mandiri ini atau tugas yang kelima itu kita masukkan file dengan mengklik kolom file, kita masukkan namanya, setelah itu deskripsi. Setelah deskripsinya sudah, seperti biasa kita klik display lagi dan save and return to course. Nah, di sini lanjut kita akan membuat kuis dengan import soal dari Word tanpa download aplikasi ExamView. Nah, pada pembuatan kuis tanpa menggunakan ExamView itu kita klik Oklahoma Christian University Blackboard. Nah, di situ terdapat Blackboard Test Generator, yang mana di sini kita tinggal mengcopy soal yang sudah kita buat di Word. Kita copy soalnya. Nah, aturan mengcopy soalnya ini, kita harus membuat nomor soal itu secara otomatis dari Word. Lalu pilihan gandanya kita susun ke bawah, tidak ke samping, urutan ABCD-nya. Nah, jarak antara nomor 1 dan nomor kedua itu kita harus pakai 1 spasi agar bisa kebaca di Blackboard ini. Karena jika tidak menggunakan spasi itu tidak terbaca. Nah, jangan lupa kita memberikan nama tesnya itu apa. Di situ saya memberikan ulangan bab 5. Setelah dipaste, jika sudah terbaca, dia akan menandai dengan hijau, berwarna hijau. Lalu kita klik generate test question.
Jika sudah clear, kita langsung klik kuis. Ya, di situ kita menamai kuisnya dengan kuis bab 5 perbandingan. Kita berikan deskripsi kuisnya itu seperti apa. Nah, di sini saya memasukkan apa saja yang harus ditaati pada saat kuis berlangsung. Terdapat beberapa poin yang harus mereka perhatikan. Jika aturannya sudah selesai, kita klik display. Nah, jangan lupa kita atur timingnya. Di situ akan dibuka kuisnya pada tanggal berapa dan pukul berapa, hingga ditutupnya kuis pada tanggal berapa, pukul berapa. Nah, waktu mengerjakan kuisnya juga berapa menit. Nah, pada layout di situ kita akan membuat every question itu di setiap halaman. Nah, nanti muncul seperti ini nih. Kita klik edit ya, lalu kita klik questions bank. Pada questions bank ini kita klik import. Kita import dari Blackboard. Lalu setelah itu kita masukkan file yang sudah dalam bentuk zip dari Blackboard tadi, kita drag ke kolom sini, lalu kita klik import. Nah, setelah kita klik import, itu nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, kita klik continue. Setelah kita klik continue, kita klik add, terus kita mau masukin dari questions bank. Ya, kita tandai semuanya mau kita masukkan ke quiz, kita klik add select questions. Nah, di sini kita masukkan maksimum poinnya itu berapa? 100. Ya. Nah, setelah itu kita balik lagi, kita mau coba klik yang tadi. Nah, ternyata di sini kuisnya sudah masuk. Jika sudah terdapat bacaan preview kuis, di sini sudah masuk kuisnya. Nah, di sini kita akan mencoba klik start attempt. Kita akan lihat tampilan kuisnya seperti apa. Nanti tampilannya setiap soal itu terdapat pada satu halaman. Setelah kita gunakan aplikasi Moodle, di sini terdapat kelebihan dan kekurangan Moodle itu sendiri. Nah, kelebihannya yang pertama, fitur yang lengkap untuk sebuah proses pembelajaran. Yang kedua, kemudahan dalam penggunaannya. Yang ketiga, dapat diatur fleksibel sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran. Lalu yang keempat, bisa diakses offline. Yang kelima, gratis dan open source. Yang keenam, tampilan yang sederhana. Selanjutnya, kekurangan pada Moodle itu yang pertama, tidak selalu mendukung web browser yang ada, sekalipun dapat diperbaharui dengan cara download aplikasi yang terbaru. Yang kedua, pilihan bahasa masih ada beberapa bagian yang tidak dapat kurang lebihnya diubah. mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.